Rasulullah memohon kepada Allah. Semenjak usai meluruskan dan menata barisan pasukan muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya memohon kemenangan kepada Allah, seperti yang telah dijanjikannya, seraya bersabda, Allahumma anjuzli ma wa'adtani, Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka. Ya Allah, penuhilah bagiku apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkanmu akan sumpah dan janjimu. Tatkala pertempuran semakin berkobar dan akhirnya mencapai puncaknya, maka beliau bersabda lagi, Allahumma in tuhlika hadhihi al-'isabata al-yawma la tu'bad. Allahumma in syi'ta lam tu'badu ba'da al-yawmi abada. Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, tentu Engkau tidak akan disembah lagi ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki untuk disembah untuk selamanya setelah hari ini. Begitu mendalam doa yang beliau sampaikan kepada Allah, hingga tanpa disadari selendang beliau jatuh dari pundak, maka Abu Bakar memungutnya lalu mengembalikan ke pundak beliau seraya berkata, cukuplah bagi engkau wahai Rasulullah untuk terus-menerus memohon kepada Rabb engkau. Lalu Allah mewahyukan kepada para malaikat, Anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Surat Al-Anfal ayat 12. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Surat Al-Anfal ayat 9. Artinya, para malaikat itu datang secara bergelombang. Sebagian datang lalu disusul sebagian yang lain, tidak datang serentak dalam satu waktu. Para malaikat telah turun. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserang kantuk hanya dalam sekejap saja. Kemudian beliau mendongakkan kepala seraya bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, inilah Jibril yang datang di atas gulungan-gulungan debu. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril yang datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari pintu tenda, melompat dari sana dengan mengenakan baju besi seraya membaca ayat, Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar ayat 45. Kemudian beliau memungut segenggam pasir lalu mendekat ke arah pasukan Quraisy sembari bersabda, wajah-wajah yang buruk. Kemudian beliau menaburkan pasir itu ke wajah-wajah mereka, sehingga tak seorang pun orang musyrik melainkan matanya atau tengkuknya atau mulutnya pasti terkena pasir itu. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17.
Serangan balik. Pada saat itu beliau mengeluarkan perintah pamungkas kepada pasukan muslimin agar mengadakan serangan balik seraya bersabda, "Kokohkanlah." Lalu beliau memompa semangat mereka untuk terus berperang dengan bersabda, "Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seseorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar, mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Beliau membangkitkan mereka lagi. Bangkitlah menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Pada saat itu tiba-tiba Al-Umair bin Al-Hammam berkata, "Bahin, bahin. Apa yang membuatmu berkata bahin, bahin?" Tanya beliau. "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah. Ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk penghuninya." Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau memang termasuk penghuninya." Dia mengeluarkan beberapa korma dari tabungnya lalu memakan sebagian. Namun dia segera melemparkan sambil berkata, "Jika aku masih hidup dan masih memakan kormaku ini, maka ini adalah kehidupan yang amat lama." Kemudian dia menyerbu musuh hingga terbunuh. Pada saat itu Auf bin Al-Haris juga bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Rabb tersenyum terhadap hambanya?" Beliau menjawab, "Jika dia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi, maka seketika itu pula Auf melepaskan baju besi yang dikenakannya lalu melemparkannya begitu saja, kemudian dia memungut pedang dan menyerang musuh hingga terbunuh." Kemudian beliau mengeluarkan perintah agar mengadakan serangan balik. Sebab serangan musuh tidak lagi gencar dan semangat mereka sudah mengendor. Langkah bijak ini ternyata sangat ampuh untuk mengokohkan posisi pasukan muslim. Setelah mendapat perintah untuk menyerang, maka mereka pun melancarkan serangan secara serentak dan gencar, mencerai-beraikan barisan musuh hingga jatuh korban bergelimpangan di pihak musuh. Semangat mereka semakin berkobar setelah melihat Rasulullah terjun ke kancah sambil mengenakan baju besi perangnya dan berteriak dengan suara lantang, membacakan ayat, "Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang." Orang-orang muslim bertempur hebat dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya." Ibnu Abbas berkata, tatkala seseorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang musyrikin di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara seorang penunggang kuda yang berkata, "Majulah terus wahai Haizum." Lalu orang muslim itu memandang orang musyrik di hadapan yang sudah terjerambab. Seorang Ansar yang melihat kejadian ini menuturkannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga." Abu Dawud Al-Mazini berkata, "Selagi aku mengejar salah seorang musyrikin untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya sudah tertebas sebelum pedangku mengenainya. Aku sadar bahwa rupanya dia telah dibunuh seseorang selain diriku." Ada seorang Ansar datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai tawanan. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan seorang laki-laki botak yang wajahnya sangat tampan, menunggang seekor kuda yang gagah. Aku tidak pernah melihatnya ada di tengah-tengah mereka." Orang Ansar itu menyahut, "Akulah yang telah menawannya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Diamlah kau, karena Allah telah membantumu dengan seorang malaikat yang mulia." Iblis ikut lari dari medan peperangan. Setelah melihat apa yang dialami orang-orang musyrik tatkala berhadapan dengan pasukan muslimin yang dibantu para malaikat, maka iblis yang berbentuk Surakah bin Malik bin Ju'syum yang semenjak semula memang menyertai pasukan Quraisy segera beranjak untuk melarikan diri dari kancah. Al-Harits bin Hisham yang melihat gelagatnya itu hendak memegangnya. Tentu saja dia mengira iblis itu benar-benar Surakah. "Mau kemana kamu, Surakah?" tanya Al-Harits. "Bukankah engkau pernah berkata bahwa engkau akan menjadi pendukung kami dan tidak akan meninggalkan kami?"
Namun iblis itu memukul dada Al-Haris hingga membuatnya terjengkang. Kemudian surah kami, sesungguhnya aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar amat pedih. Setelah itu dia lari dan menjeburkan dirinya ke laut. Kekalahan telak. Tanda-tanda kegagalan dan kebimbangan mulai merebak di barisan orang-orang musyrik. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena serangan orang-orang muslim yang gencar. Pertempuran mulai mendekati masa akhir. Tidak sedikit orang-orang musyrik yang lebih suka lari dan mundur dari kancah pertempuran. Sehingga hal ini semakin memudahkan orang-orang muslim untuk menawan dan menghabisi lawan. Maka lengkaplah sudah kekalahan orang-orang musyrik. Sepak terjang Abu Jahal. Tatkala melihat tanda-tanda kebimbangan mulai menghantui barisannya, maka Abu Jahal berusaha bersikap tegar dan menggugah semangat pasukannya. Dengan sisa-sisa kecongkakan dan keangkuhannya, dia berseru, "Janganlah sekali-kali sikap surakah yang pengecut di hadapan kalian membuat kalian menjadi kalah. Karena sebenarnya dia terikat perjanjian dengan Muhammad. Janganlah sekali-kali terbunuhnya Utbah, Saibah, dan Al-Walid membuat kalian takut. Toh mereka sudah mati mendahului kita. Demi Lata dan Uzza, kita tidak akan kembali sebelum dapat membelenggu mereka. Jika aku tidak mendapatkan seseorang di antara kalian yang terbunuh, maka ambillah dia agar kita bisa mengetahui keadaan yang menimpanya." Tetapi belum seberapa lama ucapannya yang menunjukkan kecongkakan ini selesai dia ucapkan, barisannya sudah dibuat kocar-kacir karena serangan gencar pasukan muslimin. Memang di sekitarnya masih tersisa beberapa orang musyrik yang terus menyabetkan pedang dan menghujamkan tombak. Tetapi semua itu tidak banyak berarti menghadapi gempuran orang-orang muslimin. Pada saat itulah sosok Abu Jahal sudah tampak jelas di hadapan orang-orang muslim. Dia berputar-putar menaiki kudanya seakan-akan kematian sudah menunggunya dan sudah siap menyedot darahnya lewat tangan dua pemuda Ansor. Abdurrahman bin Auf menuturkan, "Tatkala aku sedang berada di tengah barisan pada perang Badr, aku menengok ke arah kiri dan kanan. Kulihat ada dua pemuda yang masih belia. Aku tidak berani menjamin keselamatan keduanya saat itu. Salah seorang di antara mereka bertanya dengan berbisik-bisik kepadaku, 'Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana yang namanya Abu Jahal.' 'Wahai keponakanku, apa yang hendak engkau lakukan terhadap dirinya?' tanyaku. 'Kudengar dia suka mencaci maki Rasulullah SAW. Jawabnya. Lalu dia berkata lagi, 'Demi yang diriku ada di tangannya, jika aku sudah melihatnya, maka tak kubiarkan dia lolos dari penglihatanku hingga siapakah di antara kami yang lebih dulu mati.' Aku tertegun mendengar perkataannya. Lalu pemuda yang satunya lagi mencolekku dan bertanya seperti itu pula kepadaku. Aku menajamkan pandangan mencari-cari Abu Jahal yang sedang berputar-putar di tengah manusia. Setelah terlihat, aku berkata kepada mereka berdua, 'Apakah kalian tidak melihat? Itulah sasaran yang engkau tanyakan itu.' Dua pemuda itu pun langsung menyerang Abu Jahal secara serentak dengan pedangnya hingga dapat membunuhnya. Kemudian keduanya menemui Rasulullah SAW dan beliau bertanya, 'Siapakah di antara kalian berdua yang telah berhasil membunuhnya?' Masing-masing menjawab, 'Akulah yang telah membunuhnya.' 'Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian?' tanya beliau. 'Belum,' jawab keduanya. Beliau memandang pedang milik mereka berdua lalu bersabda, 'Kalian berdua telah membunuhnya.' Rasulullah SAW menyerahkan harta rampasan miliknya secara khusus kepada Mu'az bin Amr al-Jamuh. Dua pemuda itu adalah Mu'az bin Amr al-Jamuh dan Mu'awiz bin Afra. Ibnu Isa menuturkan, Mu'az bin Amr bin al-Jamuh berkata, 'Aku mencari informasi dari orang-orang, sementara saat itu Abu Jahal berada di dekat pohon yang rimbun, berbaur dengan orang-orang musyrik yang membawa tombak dan pedang yang memang bergerombol di sekitarnya untuk melindunginya. Orang-orang berkata, Abul Hakam atau Abu Jahal tidak akan bisa lolos. Tatkala ku dengar tentang dirinya, maka aku mempersiapkan diri lalu mendekati dirinya. Selagi jarak sudah memungkinkan, aku segera menyerangnya dan dapat menyabetnya hingga kakinya putus pada bagian betis. Namun kemudian anaknya Ikrimah menyerangku dan mengenai pundakku hingga
sehingga tanganku putus dan berkelantungan, karena kulitnya masih belum putus. Pertempuran yang terus berkecamuk membuatku tersingkir dari kancah pertempuran. Setelah berhasil membunuh sekian banyak musuh pada hari ini, akhirnya aku agak mundur ke belakang. Karena rasa sakit yang amat sangat, tanganku yang tertebas kuputus dan kubuang. Pada saat itu Mu'awis bin Afra mendekati Abu Jahal dan menyabetnya hingga tersungkur dan membiarkannya dalam keadaan sekarat. Setelah itu Mu'awis terus bertempur hingga terbunuh. Tatkala pertempuran sudah berhenti, Rasulullah SAW bertanya, "Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Abu Jahal?" Maka orang-orang berpencar untuk mencarinya. Maka Abdullah bin Mas'ud mendapatkannya dengan napas tinggal satu-satu. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya di leher Abu Jahal, memegang jenggotnya untuk mendongakkan kepalanya. "Apakah Allah sudah menghinakanmu, wahai musuh Allah?" tanya Abdullah bin Mas'ud. "Dengan apa dia menghinakan diriku?" Abu Jahal balik bertanya. Lalu dia bertanya lagi, "Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh itu justru lebih terhormat? Andaikan saja bukan seorang pembajak tanah yang telah membunuhku." Lalu dia bertanya, "Beritahukan kepadaku, siapakah yang berhasil menguasai daerah ini?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya." Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud yang masih menginjakkan kakinya di lehernya, "Aku sudah naik tangga yang sulit, wahai penggembala kambing." Memang selagi di Mekah dulu, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing. Setelah dialog ini, Abdullah bin Mas'ud menarik kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah kepala musuh Allah Abu Jahal." "Demi Allah yang tiada ilah selain dia," beliau mengucapkannya 3 kali, lalu bersabda lagi, "Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya, mengalahkan pasukan musuhnya."